Kalau industri pengolahan turun pertumbuhannya, pertumbuhan ekonomi cenderung turun. Nah, perhatikan dengan laju penurunan yang relatif berdekatan, terutama dalam 6-7 tahun terakhir. Salah satu rahasia, salah satu kunci, mengapa pertumbuhan ekonomi Indonesia sulit melampaui 5%. Jadi kalau mau 6, 7, apalagi 8 seperti hasratnya Presiden, itu industri pengolahan ini harus setara dan atau lebih tinggi. Kalau lebih rendah nggak bisa. Bayangkan ya, rendah banget, nggak sampai 1%. Padahal pertumbuhan ekonomi 5,03%. Jadi ini isyarat buruk ya di tengah tekad Presiden Prabowo untuk swasembada pangan. Sekalipun pertanian itu sulit untuk di atas pertumbuhan ekonomi, tapi jangan sampai 1% dong. Tumbuh di atas 5%, pertanian itu juga harus di atas 4, sekurang-kurangnya 4,5. Itu bisa mendorong ke 5,5 sampai 6. Kita kok tumbuh terus 5, tapi kok banyak orang yang sulit dapat pekerjaan, banyak orang yang masih miskin atau sekurang-kurangnya tidak bisa membaik kehidupannya. Jadi beda analisisnya. Salam cerdas, Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi literasi ekonomi kali ini masih melanjutkan tentang pertumbuhan ekonomi dan produk domestik bruto. Sesi ketiga dari literasi topik ini akan membahas tentang pertumbuhan sektoral. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2024 itu sebesar 5,03%. Itu merupakan perhitungan dari seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh sektor atau lapangan usaha. Sebetulnya kan dalam kenyataannya jutaan macam barang dan jasa, ribuan usaha kan, ratusan ribu, bahkan mungkin juga jutaan usaha. Tapi dalam proses perhitungannya, kemudian penyajiannya, Badan Pusat Statistik atau BPS itu mengklasifikasikannya menjadi 17 macam sektor usaha atau lapangan usaha yang menghasilkan jutaan barang. Mengapa dipilih 17? Yaitu berdasarkan panduan internasional. Tentu disesuaikan dengan masing-masing negara, dan masing-masing negara itu sesuai dengan perkembangan statistiknya, dia bisa merubah klasifikasi itu. Dahulu kita pernah pakai 11 macam barang, kemudian dikembangkan menjadi 17. Sampai saat ini kita pakai 17. Nah, itu namanya struktur kan, kalau dilihat dari nilai nominalnya. Jadi kan seluruh barang dan jasa yang dihasilkan satu tahun, yang dihitung adalah barang dan jasa akhir, atau kalau dalam bahasa lain bisa juga dihitung nilai tambahnya, itu nominal, volume produksi dikalikan dengan harga pada tahun yang bersangkutan. Kita juga di sesi terdahulu sudah belajar kalau pertumbuhan ekonomi, nilai ini harus dijadikan nilai harga konstan untuk membandingkan dengan tahun sebelumnya yang juga harga konstan. Nah, dapat pertumbuhan ekonomi 5,03%. Nah, dengan demikian kita juga bisa menghitung pertumbuhan ekonomi dari 17 sektor itu masing-masingnya berapa. Misalnya sebagai contoh, pada tahun 2024 itu pertumbuhan sektor industri pengolahan, salah satu dari 17 sektor itu, tumbuh 4,43%. Lebih rendah dari 5,03 kan? Bagaimana menghitung industri pengolahan tumbuh 4,43% itu? Oleh BPS, produksi domestik bruto khusus sektor industri pengolahan, khusus barang yang dihasilkan oleh industri pengolahan. Nah, ada nilai nominalnya, nilai nominal tersebut kemudian dicari nilai harga konstan, yaitu seolah-olah harganya tahun 2010, itu maksudnya harga konstan ya, karena tahun dasarnya 2010. Didapatlah angka 2.618,9 triliun, itu PDB ADHK khusus industri pengolahan. Sedangkan tahun lalu nilainya 2.507,8. Nah, kalau kedua angka ini dibandingkan terjadi perubahan, dalam hal ini bertambah, maka disebut tumbuh 4,43%. 17 sektor industri pengolahan sampai ke bawahnya ada pengadaan air, pengelolaan sampah, dan seterusnya. Nah, itu dibuat nilai harga berlakunya dulu, nilai nominalnya, lalu dicari harga konstannya. Jadi yang biru menunjukkan harga nominal. Harga nominal itu saya ulangi ya, adalah jumlah barang dan jasa. Berarti kalau industri pengolahan jumlah barang dan jasa akhir industri pengolahan, nggak ada jasanya itu, berarti barang akhir industri pengolahan dikalikan volume produksinya. Nah, dapat angka 4.202,9 triliun. Nah, barang tersebut dicari dengan perhitungan tentu, teknik statistik, seolah-olah diberi harga tahun 2010.
dapatlah angka 2.618,80. Ya, itu PDB ADHK industri pengolahan tahun 2024. Nah, dengan cara yang sama bisa dilihat sektor perdagangan, sektor pertanian, sektor pertambangan, sektor konstruksi, jasa keuangan dan asuransi, informasi dan komunikasi, dan seterusnya. Nah, ini kan tahun 2024. Nah, perbandingan 2024 dengan 2023 yang dibandingkan adalah atas dasar harga konsannya, itu disebut pertumbuhan. Kalau keseluruhannya disebut pertumbuhan ekonomi, kalau sektoral ya pertumbuhan sektor tersebut. Nah, yang sebelah kiri itu menunjukkan distribusi. Distribusi itu adalah porsi sektor tersebut dari keseluruhan PDB harga berlaku. Jangan lupa ya, PDB harga berlaku itu harga nominal, volume dikalikan harga tahun bersangkutan. Nah, ini presentasinya. Di situ industri pengolahan mencapai 18,98% dari 100% PDB. Yang sebelah kanan adalah informasi tentang pertumbuhannya. Sebenarnya tidak berkaitan ini, tapi BPS menyajikannya karena untuk menunjukkan saja porsi segini, kebetulan pertumbuhan ekonominya, pertumbuhan tahunannya tahun 2024 berapa. Tadi contoh kita tadi adalah industri pengolahan yang 4,43%. Nah, itu berturut-turut, di bawahnya ada perdagangan, porsinya 13,07%, pertumbuhannya 4,86%, dan seterusnya ke bawah. Informasi tentang sektor pertanian ini dalam arti luas ya, pertanian, kehutanan, dan perikanan itu jadi satu. Di dalamnya juga sebenarnya ada perkebunan, ada peternakan. Nah, itu tumbuhnya tipis banget ya, hanya tumbuh 0,67%. Jadi ini pertumbuhan tahun 2024. Bagaimana kalau kita lihat satu-satu di antara 17 ini, kita pilihlah beberapa sektor yang porsinya cukup besar, supaya kelihatan kan, bahwa gambaran pertumbuhan sektor Indonesia di sektor-sektor yang porsinya besar, yang kuenya besar, bagiannya besar, itu seperti apa. Kita mulai dari industri pengolahan tadi kan, yang porsinya paling besar, 18,98%. Jadi 19% dari produksi Indonesia itu dalam industri pengolahan atau manufaktur. Itu adalah sektor yang mengolah sesuatu, bisa dari pertanian, bisa dari pertambangan, bisa dari hasil industri sebelumnya, subindustri sebelumnya, diolah lagi, itu disebut industri pengolahan. Nah, misalnya saja ya industri otomotif, industri tekstil, itu industri ya. Itu nampak orange, itu adalah pertumbuhan industri pengolahan tadi, tahun 2024 4,43%. Yang hitam itu adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi 5,03, industri pengolahan 4,43. Lalu di tahun 2023 pertumbuhan ekonominya 5,05, pertumbuhan industri pengolahannya 4,64%, dan seterusnya. Apa yang tampak dari gambar itu sepintas? Polanya sama ya, sekalipun di tahun tertentu lebih landai misalnya turunnya, atau lebih tajam turunnya atau naiknya. Tapi polanya sama itu. Kalau industri pengolahan turun pertumbuhannya, pertumbuhan ekonomi cenderung turun. Nah, perhatikan dengan laju penurunan yang relatif berdekatan, terutama dalam 6-7 tahun terakhir. Tetapi secara umum sejak tahun 2012, pertumbuhan industri pengolahan selalu lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi. Di dalam pertumbuhan ekonomi itu ada dirinya juga ya, karena kan 17 sektor termasuk dia. Inilah rahasia mengapa pertumbuhan ekonominya, salah satu rahasia, salah satu kunci mengapa pertumbuhan ekonomi Indonesia sulit melampaui 5%. Kita tidak melihat pada waktu COVID ya, dan waktu pemulihan yang 5,31 2022 itu karena masih pemulihan, jadi database tahun sebelumnya rendah, maka dia bisa lompat tinggi masih. Tetapi secara umum kan di 5%-an normalnya. Sementara industri pengolahan di bawahnya. Jadi kalau mau 6, 7, apalagi 8 seperti hasratnya Presiden, itu industri pengolahan ini harus satu, setara, dan atau lebih tinggi. Kalau lebih rendah nggak bisa, karena dari data-data tahun yang lampau ketika Indonesia sempat tumbuh 6,18, 6,28 di era Pak SBY, bahkan di zaman Soeharto yang sempat sampai hampir 10, itu pasti industri pengolahannya sekitar itu juga, atau bahkan lebih sedikit. Nah, negara lain juga begitu. Cina misalnya, antara industri pengolahan dengan pertumbuhan ekonominya itu paralel. Itu salah satunya. Yang kedua, kita lihat bagaimana dengan pertanian. Nah, ini pertanian ini yang ditunjukkan oleh biru, yang hitam adalah pertumbuhan ekonomi. Ya, pertama informasi yang kita dapat dari grafik ini, pertumbuhan pertanian selalu lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi. Kecuali pada saat COVID, itu semua pada drop.
Pertanian enggak, ya wajar kan? Karena kan nggak ada urusan harga nih. Orang tetap nanam, tetap panen, pertanian, perkebunan, sehingga produksinya masih bisa tumbuh meskipun COVID menurunkan sektor-sektor lain. Tetapi secara umum pertumbuhan pertanian ini tersendat di beberapa tahun terakhir. Dan tahun ini hanya tumbuh 0,67%. Bayangkan ya, rendah banget, nggak sampai 1%. Padahal pertumbuhan ekonomi 5,03%. Dan gambarnya juga bunyi tuh. Pertumbuhan ekonomi masih bisa bertahan di 5. Pertanian turun dari dulu sempat 4,5, 4,2, 4% turun selama beberapa tahun terakhir. Itu hanya di kisaran 2% dan tahun ini di bawah 1%. Jadi ini isyarat buruk ya. Di tengah tekad Presiden Prabowo untuk swasembada pangan. Salah satu porsi terbesar pangan itu adalah pertanian, khususnya pertanian pangan. Kemudian bagaimana dengan sektor perdagangan? Perdagangan ini luas ya artinya. Perdagangan besar, perdagangan eceran, kemudian reparasi mobil, reparasi motor. Saya ulangi, cara menghitungnya sama. Berapa PDB ADHK di tahun tersebut, misalnya 2024, dicari dari PDB ADHB yang berubah menjadi ADHK dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, dapatlah angka pertumbuhan di tahun 2024 ini 4,86%. Sedikit di bawah pertumbuhan ekonomi yang 5,03. Tetapi polanya menarik, dia tidak selalu di bawah pertumbuhan ekonomi. Kadang di atasnya, kadang di bawahnya, tapi cenderung berimpit kecuali pada tahun-tahun tertentu. Nah, dengan kata lain, sektor perdagangan ini memang mencerminkan dinamika perekonomian. Jadi kan kalaupun misalnya manufaktur tadi, industri pengolahan itu tumbuh, pertanian masih bisa tumbuh juga. Yang tadi kita belum sempat lihat, ini nanti di slide berikut, pertambangan, itu pastilah mendorong perdagangan besar dan eceran. Mendorong reparasi mobil motor, karena terkait dengan orang kalau punya duit reparasinya juga, servisnya juga lebih sering, ya kan seperti itu. Tapi yang pokok perdagangannya. Nah, maka sektor perdagangan ini memiliki kecenderungan setara dengan pertumbuhan ekonomi. Nah, sedangkan dalam 2 tahun terakhir lebih rendah itu ya berarti ekonomi juga belum sepenuhnya membaik seperti masa-masa yang lampau. Satu lagi adalah sektor pertambangan dan penggalian. Yang orange pertambangan penggalian, yang hitam mencerminkan pertumbuhan ekonomi. Nah, ini di 2-3 tahun terakhir pertumbuhannya mendekati, bahkan pernah melampaui di tahun lalu 2023, melampaui tahun ini dekat. Pertambangan dan penggalian 4,9, pertumbuhan ekonomi 5,03, jadi dekat kan. Di tahun 2023 dia 6,12, jauh melampaui pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau kita baca-baca berita, para pemirsa baca berita, memang ada dorongan ya di 2 tahun terakhir ini, 3 tahun lah bahkan, itu pertambangan dan penggalian, khususnya pertambangan itu sedang booming ya akibat harga komoditas internasional yang relatif tinggi meskipun ini mulai menurun, lalu mendorong kepada investasi, kepada produksi yang bertambah di berbagai wilayah, salah satunya yang mulai menonjol nikel, batu bara juga kembali meningkat, maka nilai pertumbuhan pertambangan dan penggaliannya ini besar, tumbuh, produksinya tumbuh. Tetapi di tahun 2024 ini hanya hampir setara, 2023 lebih tinggi. Nah, kalau kita surut ke belakang, itu jauh ya, sektor pertambangan ini sempat merosot ya, sampai 2015 itu. 2015 itu kontraksi artinya dia berkurang dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, jadi pertambangan penggalian ini beberapa tahun terakhir, 3 tahun terakhir menyumbang yang cukup besar pada pertumbuhan ekonomi. Tapi kedepannya bagaimana kita tidak tahu. Selain faktor harga, juga faktor produksi ya. Produksinya pertambangan penggalian ini adalah padat modal. Berarti ada kaitannya juga dengan investasi. Dan sebagian investasi itu adalah investasi asing. Nah, lalu sektor keempat yang besar yang mau kita lihat juga adalah yang namanya konstruksi. Ini agak mirip dengan perdagangan. Elastisitas atau hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi juga sangat erat. Karena konstruksi ini menggambarkan pembangunan konstruksi ya, lain ya dengan realistik beda. Ini konstruksi. Cuma konstruksi ini syarat dengan proyek ya. Jadi proyek pemerintah baik yang dilaksanakan pemerintah ataupun BUMN atau dilaksanakan swasta tapi dalam konteks memang menjadi prioritas pemerintah. Misalnya membangun bandara, jalan tol, pelabuhan dan bendungan dan seterusnya, itu konstruksi ya. Nah, itu memang di era Presiden Jokowi ini lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi. Ya, kecuali pada tahun 2022 itu masih ada COVID-nya. Dan 2024 ini juga tahun terakhirnya juga cukup luar biasa ya. Konstruksi 7,02%.
Sementara pertumbuhan ekonomi 5,03%. Ini kemungkinan agak beda dengan perdagangan dan manufaktur. Manufaktur itu lebih merupakan sebab pertumbuhan ekonomi. Ya, maksudnya hubungannya lebih dia penyebab, meskipun tidak rigid begitu ya. Perdagangan itu lebih bersifat akibat dari pertumbuhan ekonomi, tanda petik ya. Saya ini untuk menyederhanakan, tentu analisisnya harus lebih kompleks. Tapi kalau konstruksi ini kelihatannya juga sama dengan industri. Jadi konstruksinya yang memberi dorongan kepada pertumbuhan ekonomi. Penentu konstruksinya agak di luar pertumbuhan ekonomi untuk kasus Indonesia. Kan lebih banyak keputusan strategis pemerintah dalam hal konstruksi ini. Tentu ada ya yang bukan pemerintah. Berikut adalah jasa keuangan dan asuransi. Nah, ini bisa dikatakan murni swasta ya, meskipun pelaku BUMN-nya besar di keuangan ya, tetapi secara logika dinamika itu sepenuhnya pelaku-pelaku swasta termasuk BUMN. Dan ini fluktuatif ya, dengan kecenderungan di atas pertumbuhan ekonomi di dahulunya. Jadi jasa keuangan ini tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi, tetapi beberapa tahun terakhir ini itu setara dan sedikit di bawah pertumbuhan ekonomi. Kalau COVID kita tidak hitung ya. Jadi ini menarik. Di tahun-tahun yang lampau sampai 15 tahun yang lalu, kecuali di 3 tahun terakhir atau ditambah dengan COVID 5 tahun, itu pertumbuhan jasa keuangan dan asuransi ini melampaui pertumbuhan ekonomi. Memang sesuai dengan perkembangan kemajuan ya, jasa keuangan itu perbankan dan asuransi tumbuh. Nah, tetapi di 2 tahun terakhir landai, termasuk tahun 2024 tumbuhnya hanya 4,74%. Sementara pertumbuhan ekonomi 5,03%. Nah, kita tidak tahu ke depannya bagaimana. Yang terakhir yang pengen saya ulas adalah informasi dan komunikasi. Ini sampai saat ini masih selalu di atas pertumbuhan ekonomi. Masuk akal ya. Nah, tahun 2024 ini 7,57%, padahal pertumbuhan ekonomi 5,03%, tahun lalu 7,59%. Jadi masih ini ya, informasi dan komunikasi kita bisa membayangkan, pulsa kita membayangkan, semualah dalam konteks jasanya. Bukan penjualan HP-nya ya, kalau penjualan HP-nya itu masuk industri pengolahan, ya, produksi HP-nya. Tapi yang terkait dengan jasa informasi dan komunikasinya kan memang tumbuh. Kelihatannya orang untuk kuota data, pulsa, dan semacamnya itu, dan tentu dengan jasa-jasa penunjangnya ya, bukan hanya orang makai kan, ada pelayanan jasa informasi dan komunikasi, ini sudah menjadi seperti makanan ya, orang tidak mungkin hidup tanpa jasa informasi dan komunikasi, karena itu dia masih bertahan memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan cara dia tumbuhnya lebih pesat. Itu gambaran umumnya. Dari 17 sektor, itu kita bisa melihat masing-masing. Tadi saya contohkan 6 sektor. Dengan cara menghitungnya adalah dicari produk domestik bruto dengan nilai harga konstannya di sektor tersebut. Tadi saya baru gambar dari sampai 2011 ya. Kita bisa membuat analisis dari tahun yang lama. Misalnya dari tahun 2000 atau kalau perlu dari tahun 90-an. Tetapi ada sedikit perubahan. Beberapa sektornya dulunya 11, sekarang jadi 17. Jadi kalau menyambung datanya lebih dari 14 tahun, jadi mulai dari misalnya masuk 2010 ke bawah, itu kita harus menyesuaikan beberapa pembagian sektor. Jadi misalnya industri manufaktur itu mungkin masih bisa karena hanya sedikit perubahannya. Tapi untuk beberapa jasa kita harus melihat data-data yang lebih detail. Tapi prinsipnya kalau untuk studi tersedia data mentahnya, hanya kita butuh effort mengerjakannya. Apa gunanya belajar hal seperti ini? Ya gunanya biar kita memahami. Nanti kan kadang-kadang kalau kita baca berita, Vietnam maju gitu, Indonesia dalam hal ini lemah. Atau sebaliknya, kita maju, negara lain ada yang lemah. Itu tidak bisa hanya lihat pertumbuhan ekonomi kan keseluruhannya. Kita melihat sektoralnya juga. Nah tadi dari uraian saya tadi, kita memiliki fokus, salah satunya yang harus kita garis bawahi, industri kita tumbuhnya terlampau lambat, pertanian kita sangat lambat. Tetapi di sisi lain, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi itu masih tumbuh kencang. Konstruksi fluktuatif, perdagangan relatif sama dengan pertumbuhan ekonomi. Dari situ kita udah mulai kebayang, kalau mau mendorong pertumbuhan ekonomi di atas 5, itu sektor-sektor apa saja yang mestinya bisa menjadi prioritas. Salah satunya adalah industri pengolahan. Tapi di sisi lain, sekalipun pertanian itu sulit untuk di atas pertumbuhan ekonomi, tapi jangan sampai 1% dong. Kalau mau membuat ekonomi Indonesia
tumbuh di atas 5%, pertanian itu juga harus di atas 4, sekurang-kurangnya 4,5. Itu bisa mendorong ke 5,5 sampai 6. Kalau mau 7 sampai 8, si pertanian harus naik ke 5. Industri pengolahan mendekati 2 digit atau 2 digit. Ini contoh cara analisis terhadap pertumbuhan sektoral tersebut. Nanti akan lebih menarik, sektoral tersebut seperti industri pengolahan itu terdiri dari 16 subsektor. Nah, subsektornya itu dilihat lagi, pertanian, pangan, perkebunan, perikanan, itu juga dilihat lagi rinciannya. Dengan cara menganalisis sektor dan subsektor itu, makin baik kita memahami konteks ekonomi Indonesia. Jadi buat para pemirsa ini, jangan berhenti di informasi pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,03%, sedikit turun dari 2023 yang 5,05, dan di 2025 sedang berjalan ini diperkirakan ditargetkan pemerintah 5,2, pada saat bersamaan Bank Dunia dan IMF 5,1. Itu informasi baik, tetapi kita harus lihat lagi di rincian-rinciannya agar kita punya gambaran. Karena ada juga para netizen dan yang komentar di YouTube ini, kita kok tumbuh terus 5, tapi kok banyak orang yang sulit dapat pekerjaan, banyak orang yang masih miskin atau sekurang-kurangnya tidak bisa membaik kehidupannya. Jadi beda analisisnya. Salah satu cara menganalisis itu banyak ya. Maksudnya banyak hal yang harus dikaji, dicermati, tetapi salah satunya sektoral. Kalau yang nyumbang pertumbuhan ekonomi itu lebih banyak informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, ya toh, pertambangan dan penggalian, ya itu kan kurang terkait dengan banyak orang, karena dia mempekerjakan tidak terlampau banyak orang bandingan dengan industri pengolahan, misal tekstil, supnya, atau dengan pertanian yang sekitar 25% penduduk Indonesia, bahkan lebih kan. Kalau pertaniannya bisa tumbuh, itu akan lumayan. Tapi kalau 1%, ya sedikit sekali kan yang bisa dibagi. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang membuat kita harus menyoroti pertumbuhan sektoral. Dengan demikian mudah-mudahan literasi ini bisa menambah wawasan dari para pemirsa atau sekurang-kurangnya merefresh ya, menyegarkan kembali buat para pemirsa yang sudah mengetahui hal ini.